Shalom kemuliaan Tuhan. Oke, kayaknya kurang semangat ya sih? Bener nih, masih kurang semangat. Kalau kita ulangi lagi gimana? Shalom anak muda ya Tuhan. Shalom. Luar biasa. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Ada pepatah ngomong, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya nggak sih? Ya aduh, terus udah kenal sayang-sayangan dong Kak? Waduh, jangan gitu dong. Ya maaf bercanda. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin nama aku Tita dan partner aku di samping namanya siapa? Halo, nama aku April. Sebelum kita mulai lebih seru lagi, gimana kalau kita bangkit berdiri dulu teman-teman? Yuk bangkit berdiri yuk. Oke, udah bangkit berdiri. Coba kita maju dulu, isi bangku-bangku yang di depannya yuk. Yuk, yang di belakang. Rapat lagi teman-teman. Diisi itu bangkunya masih ada yang kosong di depannya. Silakan diisi di bawah. Tasnya jangan lupa jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Oke, dengan kasih Kristus, doa pembuka yang dibawakan oleh Kabungan. Silakan gabungan. Oke, tapi sebelumnya aku mau lihat seberapa nih antusiasnya anak muda di tempat ini. Katakan wuh. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita mau mulai ibadah kita kali ini. Yuk, Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan gak pernah buat kami terus Tuhan bawa kami ke tempat ini bukan sebuah kebetulan, tapi itu karena rencananya Tuhan. Itu karena Tuhan tuntun kami di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau merayakan Natal, beri kami terus hati kami yang sukacita Bapa. Bahkan damai sejahtera turun buat setiap kehidupan kami anak muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan melalui Natal kali ini Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa yang terus diselamatkan Tuhan. Bahkan setiap anak muda terus bangkit, bahkan anak muda terus berapi-api Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa kami, ini setiap pergumulan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Oke, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dan inilah Youth Ethnic Christmas Celebration. Thank God I feel Christmas. Shalom anak Tuhan. Shalom. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Angkat dirinya.
masih berdiri. Kita masih dalam suasana pujian dan penyembahan. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Kita jadikan Natal ini bukan Natal tahunan, tetapi jadi terobosan baru bagi setiap kehidupan kita. Aku mau teman-teman semuanya untuk merenungkan kebaikan Tuhan apa aja yang selama ini gak pernah kita pikirkan. Tapi Tuhan selalu baik. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kita teman-teman semuanya. Jangan ada yang berdiam diri. Kita fokuskan kepada Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur karena kelahirannya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik setiap kami ya Tuhan. Kelahiran begitu dahsyat, kelahiran begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dilakukan. Hanya Kau, Yesus, Yesus. Serukan namanya. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan setiap kerinduan kita, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang terutama bagi kami, Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau mengisi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about. Sekali lagi, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan from
angkat tanganmu. Katakan dengan iman lebih sungguh. Yes, Lord. Jesus, amen. Yes, yes. Katakan from my heart to the heaven. Jesus be the same. Yes, Lord. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all katakan from my heart. Yes, amen. Jesus be the center. You're our center, God. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about katakan dengan imanmu lebih lagi. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. Yes, God, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about just about you, Jesus. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sembah Tuhan kita, sembah Tuhan kita. Yes, yes, God, it's all about you. Center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From My heart to the Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Sekali katakan from my heart. Biar malam hari ini semua tentang Kristus yang lahir atas kehidupan kami. You are be the center of my life. yes, it's all About you. You are the center of my life. Ora basharaba. Ora basharaba.
kepada Tuhan malam hari. Sebab Dia hadir di tempat ini untuk memulihkan hidupmu, untuk memberikan kau kelegaan. Mari berseru pada Tuhan, mari sembah Dia malam hari. Ini waktu yang terbaik untuk kau menyembah Tuhan. Ini saatnya engkau menyatakan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan mau bawa kehidupan kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami dalam Kau Tuhan. Memberikan kami harapan, berikan kami masa depan, berikan kami kekuatan, bahkan berikan kami damai sejahtera untuk kami melalui setiap kehidupan kami, menjadi anak muda yang berani menjalani kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktunya Tuhan berbicara untuk setiap kehidupan kami. Biar malam hari ini ketika kami mengikuti ibadah Natal, kami mau mendapatkan sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami gak mau untuk ibadah Natal seperti biasanya, tapi kami mau mendapatkan pesan Tuhan malam hari ini untuk setiap kehidupan kami. Roh Kudus berbicara untuk setiap kami satu persatu malam hari ini, dan Tuhan menyatakan apa yang Tuhan mau tunjukkan untuk setiap anak muda-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di kehidupan kami siapkan hati kami untuk mengerti akan menjadi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Oke, shalom teman-teman semua. Boleh lambaikan tangannya dong. Ya. Semuanya bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Yang bersuka cita di hari Natal ini bilang kanan kirinya, hei ayo suka cita dong. Ya. Sambil kasih senyuman yang terbaiknya malam hari. Oke, siapa yang selama pujian penyembahan tadi kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu masih ada buat kehidupan kita sampai hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Seberapa yang merasakan kasih Tuhan dan kebaikannya? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oh, haleluya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan. Kita memuji menyembah Tuhan karena aku percaya bahwa di masa-masa ini kita sebagai anak muda harus punya kerinduan dan juga kehausan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Gak sekedar cuma kita bernyanyi, tapi lewat kehidupan kita pun kita mau persembahkan untuk Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oke. Nah, Natal tahun ini di tempat ini GB Ebenezer ini Natal yang perdana. Katakan kan kayaknya ini Natal perdana loh. Natal perdana Youth and Teens loh. Iya. Dan di Natal perdana ini aku sama teman-teman rindu ngajak semua yang hadir malam hari ini, sore malam hari ini, untuk ngerti bahwa ketika kita masuk di bulan Desember, kita kan pasti merayakan yang namanya Natal, kelahiran Kristus. Dan aku sama teman bilang gini, bahwa kita harus kasih tahu nih, kita harus mulai ingetin lagi bahwa Natal itu berbicara tentang betapa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita.
bukti bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau di waktu lalu kemarin gitu ya, di anak-anak dikasih tahu juga tuh anak-anak bahwa Natal itu nggak cuma sekedar kalau misalkan kita anak muda kan pasti yang sama orang tuanya, wah dapat kado apa nih tahun ini ya, kira-kira apa yang baru nih ya di Natal ini gitu ya. Tapi ya itu memang hal yang biasa ya kalau di momen Natal gitu ya, di bulan Desember akhir tahun ada yang udah berpikiran akhir tahun aku mau pergi jalan-jalan sama keluarga, aku mau main, aku mau berbuat ini, berbuat itu gitu ya, melakukan ini, melakukan itu, beli ini, beli itu, banyak hal gitu ya. Tapi sore hari ini aku mau bilang bahwa ayo kita lebih dulu ngerti bahwa namanya Natal itu bicara tentang kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Makanya tema dari Natal perdana di GB Ebenezer Youth and Teens itu bilang ini, thanks God I feel Christmas. Coba bilang sama-sama, thanks God I feel Christmas. Ya, artinya apa? Artinya gini, terima kasih Tuhan, saya merasakan kehadiran-Mu gitu. Benar ya? Sampai hari ini bersyukur nggak kita bisa lalui tahun-tahun gitu ya. Berapa tahun lalu kita pandemi, kita mungkin nggak belum merasakan yang namanya prenatal tuh ketemu gitu ya. Kita ketemu dalam satu ruangan. Kemarin juga beberapa waktu kumpul sama teman-teman waktu kita persiapkan acara ini. Ya mungkin juga ada mahasiswa yang nggak bisa pulang waktu Natalan gitu ya, nggak bisa Natalan bareng keluarganya karena jarak yang jauh, waktu kuliah juga gitu ya. Apalagi berapa ada yang luar pulau misal gitu, aduh kayaknya nggak merasakan Natal. Tapi sore hari ini aku mau bilang bahwa dimanapun kita berada, kita bisa merasakan Natal itu, yaitu bicara soal apa? Kasih Kristus. Nah, bicara tentang feel, merasakan itu punya pengertian begini. Feel itu ataupun bahasa Indonesia itu kan merasa ya, rasa, merasakan. Itu bicara soal, kalau tadi aku baca-baca gitu ya, itu ada bicara soal experience di situ, ada pengalaman di situ, ada sense, ada taste gitu ya. Makanya ada satu ayat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, tahun ini kita merasakan rindu ingin merasakan Natal itu kebaikan Tuhan. Bahwa kita harus, kalau dikatakan gini, feel itu artinya gini, ada experience di situ, ada taste, ada sense, ada belief juga bahkan di situ, ya. Jadi yang namanya merasakan itu kan gini, kalau misalkan saya bilang ada yang pernah dulu waktu saya kuliah gitu ya, saya kan bukan dari Purwokerto ya, saya dari luar Purwokerto gitu. Kalau misalkan pada waktu itu ada yang bilang, wah Purwokerto itu punya makanan khas, namanya apa? Tempe mendoan ya, salah satunya banyak gitu ya. Cuman kan yang salah satunya terkenal itu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya oh tempe mendoan tuh enak gitu ya? Apalagi kalau pakai sambal itu sambal kecap, potongan cabai gitu ya, atau ada pakai bumbu kacang. Saya pengen merasakan bumbu kacang malam hari ini. Jangan langsung pulang ya habis ini. Saya bilang kan gini, jangan langsung pulang ya. Ya, waktu diceritain gitu, misalnya mendoan itu tempe digoreng pakai tepung gitu ya, nggak crispy sih, sedikit apa bahasanya ya lemes gimana gitu, tapi enak gitu ya. Terus sambalnya pakai sambal kecap, terus ada cabenya gitu ya. Tapi bagaimana caranya
kalau misalnya kita diceritain, pastinya kan kita harus coba, bener gak? Kita harus makan itu, bener gak? Iya gak? Nah, sore hari ini aku pengen bilang gini, ketika teman-teman mau yang merasakan kasih Tuhan, ya, teman-teman harus masuk juga ke dalam yang namanya hadirat Tuhan itu sendiri. Makanya gini, kalau kita bicara tentang kelahiran Kristus itu, kalau aku catat di sini tuh ada dua hal sebenarnya. Kelahiran Kristus. Nah, kelahiran Kristus itu sebenarnya nggak cuma kedatangan Kristus, kelahiran Kristus akhir dunia ini nggak cuma bicara soal Yesus lahir selesai, tapi nanti kita juga akan peringati momennya pada saat Paskah, benar ya? Nah, jadi nanti pas Paskah, jangan lupa kita akan adakan acara yang spesial ya teman-teman, jangan lupa hadir ya. Tapi nggak cuma bicara kelahirannya, tapi pada sampai saat kematiannya. Kenapa? Karena kalau bicara tentang peristiwa kelahiran Kristus itu ada dua hal. Yang pertama, teman-teman, kelahiran Kristus itu punya makna gini: Allah mengasihi manusia. Ayatnya di Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 udah sering ya didengar ya, bahkan udah hafal ya. Dikatakan Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar sehingga supaya melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang namanya kelahiran Kristus datang ke dunia ini, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Amin. Amin. Mungkin keadaan sekarang teman-teman muda merasa gini, aduh siapa yang mengasihi hidup saya? Nampak kayaknya gak ada orang yang suka sama saya. Kayaknya aduh, orang-orang kok menjauhi saya. Orang-orang kok kayaknya berpikiran nampaknya dirinya itu udahlah, gak ada yang peduli sama saya. Malam hari ini aku mau bilang bahwa Kristus mengasihi hidupmu. Apapun kondisimu hari-hari ini, Kristus mengasihi hidupmu. Coba bilang kanan kiri, Kristus mengasihi hidupmu loh. Terus bilang gini, jangan pernah takut jalani kehidupan ini. Ayo bilang kanan kirinya, Yesus telah datang gitu. Ayo bangkit, bilang gitu. Iya, Kristus mengasihi manusia. Apapun keadaan kita, apapun yang hari ini mungkin gini, dunia boleh bilang gini, mungkin kalau secara fisik, secara standarnya dunia kita bilang, kamu nggak masuk nih, kamu nggak bisa kayaknya, kamu mau jadi orang sukses, keluarga kamu aja begitu, mobil nggak ada ya kan, kamu juga susah, kayaknya nggak bisa, kayaknya kamu nggak bisa sukses ya. Atau mungkin dengan kamu mana mungkin. Yang namanya anak muda yang keren itu biasanya apa? Karena sekarang semuanya kan berkaca pada artis-artis misalnya gitu ya. Wah, badannya tinggi, bukan badannya besar, tangannya kecil. Apa itu? Saya lihat Cirani di belakang jadi. Soalnya suka nyanyi lagu TikTok. Itu lagu TikTok ya. Tapi kan orang selalu bilang gini, proporsional, putih. Kalau zaman dulu yang nggak tahu sekarang, tren di wanita itu rambutnya lurus gitu ya, lurus. Sampai dulu itu musik di zaman saya gitu ya, nggak tahu sekarang itu sampai di smoothing gitu ya, katanya itu keren. Tapi mungkin gini, dunia bilang secara standar dunia katakan buat kita kamu nggak bisa, kamu nggak ada yang mau temenan sama kamu, kamu susah lah hidup kamu, aku nggak mau teman kamu. Mungkin orang-orang menjauh. Tapi malam hari ini aku mau bilang bahwa ada satu pribadi yang nggak pernah berhenti mengasihi hidupmu dan hidupku, yaitu Yesus. Nggak pernah berhenti. Mau kamu bilang gini, aduh aku sudah jauh daripadamu Tuhan, bisa begitu ya, aku masih layak gak ya gitu ya?
kayaknya Tuhan jauh nih ya. Enggak. Tuhan tuh selalu dekat dengan kehidupan kita. Makanya kan firman Tuhan ada bilang gitu, marilah kepadaku yang berat dan letih lesu, datanglah kepadaku. Malah diajakin, cuma terkadang apa? Kita nggak sadar, enggak? Kita berpikirnya itu, orang-orang nggak ada yang mau deketin aku. Kayaknya aku, menurut kata orang ini, kata dunia ini aku nggak mungkin berhasil. Iya bener, yaudahlah saya mah gini aja. Padahal Tuhan tuh sudah taruhkan dalam kehidupan kalian masing-masing satu persatu itu. Kalau di firman Tuhan dia bilang talenta, potensi, minimal 1. Artinya apa? Setiap dari kita Tuhan ciptakan secara baik adanya dan sempurna. Jadi jangan pernah kamu bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kok dia lebih enak, kok dia begini. Enggak. Tuhan punya rencananya yang sangat ajaib buat kehidupanmu. Mungkin hari ini kamu belum lihat Tuhan mau bawa hidupmu sampai mana, tapi percayalah ketika engkau memutuskan untuk hidup di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan di mana engkau akan Tuhan bawa sampai pada titik yang Tuhan mau. Makanya Natal itu kelahiran Kristus bicara Allah mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa nanti kita akan peringati ketika di momen Paskah dibilang gini, bahwa kehadiran itu membuat gini, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Bilang sama-sama, kita punya pengharapan dalam Kristus. Kehadirannya memberikan kita kepastian bahwa iman percaya kita tidak sia-sia. Bilang, tidak sia-sia. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan dari masa mudamu, sungguh-sungguh, itu bukan sesuatu yang mungkin gak ya, nanti gimana masa depan saya, benar gak ya firman Tuhan bilang, benar. Malam hari ini aku bilang, imanmu ketika engkau sungguh-sungguh sama Tuhan itu tidak sia-sia. Sebab bilang gini, ada jaminan masa depan yang cerah dan ada keselamatan yang tersedia bagi yang percaya kepadanya. Bukan firman Tuhan ada dikatakan gini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu ada di mana? Perkataan Allah, firman Tuhan. Jadi kalau kamu hidup dalam firman Tuhan, itu ada jaminan, ada janji Tuhan yang akan engkau alami. Nah, lalu gimana sih? Balik tadi yang di awal aku mau bilang gini, bagaimana sih agar kita merasakan betapa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, nyata, dan kita merasakan yang namanya Natal seutuhnya tiap tahun yang kita bersyukur. Yang pertama itu poinnya itu 2D ya. Ingat, 2D, bilang sama-sama, 2D. Ya. 2D. Yang D pertama itu dare. Coba bilang sama-sama, dare. Artinya berani. Benar ya? Dare itu artinya berani. Nah, yang pertama gini, beranikan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Iya nggak sih? Kayak tadi, kalau misal kita mau tahu gitu ya, bagaimana rasanya kalau misalkan bicara kita ada mau ke satu tempat gitu ya, maka misalnya, satu tempat itu bagus, satu tempat ini menarik gitu ya. Terus cuma diceritain gitu, mungkin kita kan, masa sih? Oh ya udah. Tapi kalau kita pas ke tempat itu gitu ya, misalnya tempat wisata atau tempat satu kota gitu, mungkin kan, oh iya benar. Nah makanya yang pertama ini gini, beranikan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Kita masuk dan memutuskan untuk hidup dipimpin Tuhan. Sekali lagi ya, kita beranikan diri kita untuk masuk dan putuskan untuk hidup dipimpin Tuhan, dikuasai Tuhan secara utuh. Jadi bukan gini, bukan ya hidup saya mah hidup saya aja, orang lain nggak usah peduli, nggak usah tahu, biar hidup saya aja. Tapi nggak, kita bilang hidupku adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Masa mudaku, hidup aku mau persembahkan buat Tuhan. Aku mau jalan menurut jalan-jalannya Tuhan. Makanya
Dikatakan gini, Yohanes 15 ayat 4 bilang gini, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bicara apa sih? Kita harus tinggal dalam pokok anggur itu, yaitu Tuhan sendiri. Supaya apa? Berbuah. Maka yang pertama, ayo beranikan dan pastikan hidup kita ini mau dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh mau-maunya kita sendiri. Amin. Siap? Amin. Aduh, kayaknya berat ya. Kak, saya masih mau senang-senang lah, masa muda lah ya. Saya nggak ke gereja, nggak apa-apa lah, kan gereja selalu ada tiap minggu misalnya. Ada yang begitu? Oh, nggak ada di tempat ini ya. Amin. Saya nanti aja lah baca firmannya lah, masih banyak materi pelajaran yang saya belum baca gitu ya. Karena besok masa-masa ujian atau apa gitu ya. Baca firman nanti aja. Firman kan nanti bukunya masih ada gitu. Kita nggak mau seperti itu. Amin. Amin. Kalau kita mau merasakan kasih Tuhan, maka kita harus tinggal dalam kasih itu, nggak ada cara lain. Beranikan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, sudah kita berani untuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kasih Tuhan. Yang kedua itu bicara soal decide, putuskan. Memutuskan apa? Memutuskan untuk kita hidup menjadi manusia yang baru. Bahwa kasih Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Kau yang mengalami terobosan, kau yang mengalami mukjizat, mau mengalami sesuatu yang nampaknya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, gak pernah didengar telinga, itu Tuhan sediakan. Makanya di Kolose 3 ayat 5-10 kita mau baca Kolose 3 5-10. Apa yang harus kita putuskan hari ini? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai 10. Ya, 3, 2, 1. Memutuskan malam hari ini untuk kita menjadi manusia baru. Amin. Tadi ayat 5 bilang gini, karena itu matikanlah dari dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan. Jadi ketika kita melakukan hal di ayat 5 ini, sebenarnya kita sedang tidak hidup di dalam Tuhan. Kita sedang tidak menaruh hidup kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan apa? Sama yang penyembahan berhala. Makanya kan kalau di perjanjian lama dibilang jangan ada padamu Allah lain. Oke, berani putuskan malam hari ini. Amin. Siapa yang mau jadi manusia yang baru? Hidup dalam firman Tuhan. Memutuskan untuk engkau masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan menjadi manusia yang baru. Dibilang di ayat 10 gini, untuk dan telah menekan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar. Hidup kita semakin
memiliki keserupan dengan Kristus. Goalnya bukan di diri kita pada akhirnya, tapi gini, kita menjadi seperti Kristus, di mana Kristus menyelamatkan orang lain. Makanya bilang ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Yesus diangkat naik ke surga, setelah kita menjadi manusia yang baru, nggak cuma selesai sampai kita udah lah, saya ke gereja setiap hari, saya nggak pernah berbohong, saya hidup benar. Tapi nggak cuma stop sampai di situ, teman-teman. Tapi selanjutnya apa? Orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan itu harus kita bawa masuk. Amin. Kita bawa masuk untuk mengalami kasih Tuhan, mengalami Natal, kelahiran Kristus. Yesus lahir dalam hidup seorang dan menjadi manusia yang baru, diubahkan. Jadi seharusnya keberadaan kita dimanapun Tuhan tempatkan itu harus membawa perubahan. Bilang sama-sama, perubahan. Amin. Jadi malam hari ini, ayo, aku cuma pengen ajak teman-teman. Aku selalu bilang kalau aku lagi share firman Tuhan di hadapan teman-teman, jadilah anak muda yang berani menjalani kehidupan. Amin. Kenapa kita berani menjalani kehidupan? Karena kita punya Tuhan yang menyertai jalan hidup kita. Makanya putuskan dari hari ini, teman-teman, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berat apa sulit? Sulit. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang gini, iblis itu seperti singa ya, mengaum-ngaum, berkeliling, dan begitu lengah dia siap untuk menerkam. Sulit memang, tapi kalau kita berani dan mulai putuskan, percayalah bahwa Tuhan yang berikan kita kekuatan. Amin. Amin. Siap? Siap untuk jadi anak muda yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Yang siap boleh angkat tangannya. Siap untuk membawa perubahan bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita? Angkat tangannya yang siap. Wah, Tuhan lihat semuanya. Oh, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Tuhan lihat bahwa malam hari ini ada anak muda yang akan Tuhan bawa untuk membuat perubahan yang besar bagi generasi muda. Ada banyak anak-anak muda yang harus diselamatkan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Saya lagi mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kasih penyembahan yang baru buat Tuhan, yang fresh, yang berbeda dari waktu-waktu yang lalu. Kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Engkau boleh tutup mata, engkau boleh mengangkat tangan, bebas berekspresi di hadapan Tuhan. Menjamah hidup malam hari ini. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus.
Lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku buka hati untuk ini setiap anak-anak mudamu Tuhan malam hari menyembahmu Yesus, jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan ku buka hati. Yes Tuhan, Yesus Tuhan, menyembahmu Yesus Tuhan. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa hari-hari ini merasa nampaknya hidupku nggak punya masa depan, nampaknya hidupku nggak punya pengharapan. Atau engkau yang mungkin mulai merasa, apakah aku bisa menjalani kehidupanku Tuhan? Engkau yang mulai berkata aku nggak bisa, engkau yang mulai berkata hari-hari ini aku butuh Tuhan. Teman-teman boleh angkat tangannya. Secara khusus mau didoakan, teman boleh maju malam hari ini. Yang lain boleh sambil tutup matanya. Ada teman-teman yang rindu malam hari ini mengalami terobosan dalam kehidupannya. Kau boleh maju malam hari ini, waktu yang khusus yang Tuhan mau berikan buat hidupmu teman-teman. Menyembah
kuasa Allah Maha Tinggi. Sambil angkat tangan kita, angkat hati kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, kau membuka hatimu untuk Tuhan. Dia hadir di seluruh hidup kita untuk memberikan masa depan yang gilang gemilang. Berikan masa mudamu untuknya. Ya. Allah Maha Tinggi, ku buka hati. Amin. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah. Haleluya. 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 Sambil mengangkat tangan kita mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami, anak-anak mudamu. Di masa muda ini kami, Bapa, bersyukur mengenal Engkau, Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh diselamatkan, kepada kami untuk kami boleh melihat masa depan yang gilang gemilang, kepada kami untuk Bapa memberikan kepada kami kehidupan yang kekal dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami terima Engkau dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk menembus ke dalam hati kami, kepada setiap pikiran yang Bapa seringkali menghalangi kami untuk menerima Engkau secara pribadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, kekuatan kuasa-Mu kami tahu menembus setiap batasan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin bahwa kekuatan kuasa-Mu akan terus menuntun kami, Bapa, dalam masa muda kami. Kami boleh menikmati semua anugerah dalam hidup, dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam kasih dan kemurahan-Mu, yang sekolah, yang kuliah, Bapa Kau berkati. Dan biarlah dalam upaya hidup mereka mengejar hikmat pengetahuan, roh yang takut akan Allah ada pada kehidupan kami. Kami yakin percaya Roh Kudus menjaga, melindungi setiap anak-anak-Mu, dan memberikan kepada kami rasa haus dan lapar yang makin kuat hari demi hari untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dan untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kami memperoleh kepastian dari Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Berkati Bang Pino yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus tuntun supaya ada kuasa yang terus bekerja dalam kehidupannya, dan pengurapan yang baru membawa anak-anak muda-Mu ini, Tuhan, melalui kehidupannya hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami semua dalam tangan kasih kemurahan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Natal ini Bapak menjadi Natal yang terbaik bagi kami, karena kami boleh merasakan Bapak kehadiran-Mu, kelahiran-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Kami angkat tangan kami
hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna serta kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah Natal kita hari ini sudah selesai, tapi jangan pulang dulu karena kita masih ada sesuatu yang spesial buat teman-teman. Nanti ada sedikit pengumuman. Kalau mau foto di foto booth ada di sebelah. Jadi teman-teman keluar ke kanan, di situ ada foto booth. Jadi teman-teman semua bisa foto booth, tapi kami mengizinkan hanya untuk pakai HP, bukan pakai DSLR. Jadi nanti setelah keluar dari ruangan ini teman-teman bisa foto booth bersama-sama. Terus habis ini kita kegiatannya ada fellowship. Jadi teman-teman semua bisa nanti di belakang diarahkan oleh beberapa teman-teman. Kita akan menikmati sajian ya. Enak bapaknya. Lapar kan? Lapar kan? Yang lapar udah berarti pada lapar semua bang. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu ya guys. Silakan ambil makan di bawah.
joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Earth and soul like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Darkness, dark away. Say what? Giver of immortal, let us sing us with the light. Katakan Mel. Melt the clouds of sin and sadness, darkness, dark away. Katakan. Giver of immortal, let us fill us with the light of day. Giver of immortal, let us fill us with the Sekali light lagi of katakan. Give up of immortal, let fill us with the light of day, light of day, light of day. Semua anak Tuhan, mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Jump. Semua mari kita lompat untuk Tuhan. Amin. Bersama katakan. Kami datang bawa pujian, Amin. bersama memuji-Mu Tuhan. Katakan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semua tangannya diangkat, katakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Oke, anak mudanya Tuhan, aku undang semua. Yuk, kita buat barisan di sini. Kita maju semua untuk memuliakan Tuhan. Ayo semuanya, yuk bisa maju di sini. Kita katakan, Kami datang Yuk, bawa semua bisa maju. pujian, bersama memuji-Mu maju, maju, Tuhan. maju. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Semuanya katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, Semangatnya kurang. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Semuanya bisa tepuk tangan di atas kepala. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, amin. Semua siap bagi Tuhan memuji, amin. Bersama-sama kita katakan, we give you glory. We give you glory. Amen. We give you honor. We give you praise.